Jadi isi dari cairan atau getah lambung ini yang pertama yaitu ion-ion seperti kation dan juga anion seperti natrium, magnesium, kalium, dan juga asam. Asam ini pH dari lambung adalah 3. Dan anion ini seperti klorid, sulfat, dan lain-lain. Dan juga ada juga pepsin, enzim-enzim pencernaan seperti pepsin dan juga lipase. Kemudian juga ada mukus dan faktor intrinsik. Bagaimana sih awal mula terbentuknya cairan lambung? Jadi ada 3 rangsangan guys yang menyebabkan terbentuknya cairan lambung oleh sel parietal dan juga sip sel, karena ini sel yang paling berperan dalam pembentukan cairan lambung. Yang pertama adalah hormon gastrin, yang kedua ada histamin, yang ketiga ada asetilkolin. Asetilkolin ini zat yang dikeluarkan oleh saraf. Nah, kalau bicara mengenai asam lambung, yaitu dikarenakan peningkatan dari ketiga zat ini guys, yaitu segala sesuatu yang meningkatkan ketiga zat ini. Nah, ini karena apa? Ketiga zat ini yaitu gastrin, kemudian histamin, dan juga asetilkolin ini dapat meningkatkan sel parietal untuk produksi asam lambung, dimana peningkatan produksi asam lambung yang tinggi ini dapat mengkikis atau merusak pada mukus lapisan lambung atau pertahanan lambung, sehingga dapat mengenai dinding lambung yang akhirnya dapat menyebabkan radang pada lambung sehingga menimbulkan gejala seperti nyeri perut. Nah, untuk gejala-gejala ini bisa kalian lihat di video gua mengenai asam lambung atau gejala-gejala asam lambung. Jadi yang pertama adalah hormon gastrin, dimana hormon gastrin ini merupakan hormon yang diproduksi oleh sel G pada antrum. Jadi di part 1 gue sudah bahas ada 5 bagian pada lambung, yaitu cardia fundus, corpus, antrum, dan pylorus. Nah, di antrum ini ada beberapa sel guys, diantaranya sel G dan juga sel D. Nah, sel G ini dia berfungsi untuk produksi hormon gastrin ini, dimana hormon ini dikarenakan adanya pengaruh dari saraf. Jadi saat makanan masuk ke dalam lambung ini otomatis adanya vagus refleks. Kemudian saraf ini akan mengeluarkan suatu zat yang namanya GRP atau bombesin. GRP ini adalah gastrin releasing peptide dan juga ada asetilkolin, dimana GRP ini merangsang sel G pada antrum untuk produksi gastrin. Selain itu, sel G ini juga dapat dipengaruhi oleh adanya asam amino pada lambung. Jadi kalau kalian makan protein atau minum makanan suplemen gitu di lambung, juga dapat merangsang sel G ini untuk produksi hormon gastrin. Nah, kemudian hormon gastrin ini dia akan masuk ke dalam pembuluh darah guys. Kemudian tujuannya yaitu pada sel sip sel dan juga sel parietal untuk produksi enzim-enzim dan juga untuk produksi asam lambung dan juga faktor intrinsik kan. Nah, ini hormon ini bisa secara langsung dan juga tidak langsung. Gua bedakan ya. Karena untuk secara langsung ini bisa langsung menuju ke sel targetnya, yaitu sel parietal dan juga sip sel. Bisa dia ini secara tidak langsung, yaitu merangsang yang namanya ECL atau enterochromaffin like cells. Nah, kalau dia merangsang ECL terlebih dahulu, dia juga ECL ini dapat mengeluarkan yang namanya histamin, dimana histamin ini dapat merangsang sel parietal dan juga sel sip sel untuk produksi zat-zat tersebut. Nah, saat kondisi asam lambung ini tinggi, yaitu banyak asam lambung yang dikeluarkan, ini secara otomatis ini normalnya ini sel D pada antrum, tadi kan ada sel G dan juga sel D. Nah, sel D nya ini dia akan terangsang akibat kadar dari asam lambung yang tinggi. Kemudian sel D ini dapat mengeluarkan suatu hormon yang namanya somatostatin, yang dimana somatostatin ini dapat menghambat sel G ini dalam produksi gastrin. Jadi gastrinnya dihambat produksinya guys, sehingga ini merupakan respon fisiologis ya. Jadi secara normalnya seperti itu. Yang kedua adalah histamin. Jadi tadi sudah gua bahas ya mengenai histamin yang dikeluarkan oleh ECL atau enterochromaffin like cells. Nah, jadi ini dikarenakan karena rangsangan dari tadi gastrin ya guys. Jadi gastrin yang merangsang sel ECL ini sehingga produksi histamin yang merangsang sel sip sel dan juga sel parietal untuk produksi seperti asam lambung, faktor intrinsik, dan juga enzim-enzim pada lambung.
Yang ketiga adalah asetilkolin. Jadi saat kita makan tadi kan secara otomatis otak akan mengirim sinyal pada lambung, sehingga saraf-saraf pada lambung ini dapat mengeluarkan zat, nah namanya GRP sama asetilkolin ya. Nah, asetilkolin ini dapat berfungsi secara langsung guys, langsung ke sel targetnya, ke shift cell dan juga ke sel parietal untuk produksi zatnya, untuk dikeluarkan melalui kelenjar. Seperti itu guys. Ya guys, itu saja dari gua. Apabila ada salah kata, gua minta maaf. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share video ini. Salam waras, bye bye.